I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Hai, halo semuanya, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Amanda Rismawati dengan NIM 101090. Di sini saya akan belajar tentang matriks pada matematika terapan. Pada soal pertama, tentukan nilai dari variabel A, B, dan C dari kesamaan matriks berikut ini. Sudah diketahui matriks A, B, terus dijabarkan jika A sama dengan B transpose ini. Maka tentukan nilai dari variabel A, B, dan C. Sebelumnya bahwa transpose itu dijabarkan semisal gini. A sama dengan matriks A, B, C, D, A. Transpose sama dengan pada yang dikatakan matriks transpose itu ialah baris berubah menjadi kolom. Jadi itu baris ini berubah menjadi kolom. Jadi A, B-nya ke bawah, lalu CD-nya di kolom kedua, CD. Jadi yang perlu dirubah di sini ialah B transposnya saja. A-nya masih tetap seperti awal dengan nilai awal, dan B ditransposkan menjadi seperti ini. Baris berubah menjadi kolom. Yang awalnya ini baris menjadi kolom pertama, dan awalnya ini baris kedua menjadi kolom kedua di sini. Nah, untuk mencari nilai A-nya sendiri di sini kita jabarkan nilai ini didapatkan dari di sini. Ini tuh semisal A, B, C, D. Nah, ini juga sama A, B, C, D. Ini sama dengan ini. Jadi kita samakan, kita masukkan ke sini untuk mencari nilai A. Kita tulis 4A ditambah 2 sama dengan 4. 4A-nya turunkan sama dengan 4-nya turunkan lagi dikurang 2. Kenapa dikurang 2? Karena 2 di sini, 2 positif ini dipindah ruaskan. Kalau semisal bilangan dipindah ruaskan akan berubah menjadi nilai sebaliknya. 4A-nya turunkan masih utuh, dan 4 dikurangi 2 yaitu 2. A-nya turun, 4-nya dipindah ruaskan. Jadi 2 dibagi 4. Nah, di sini A sama dengan 1/2. Kita udah mendapatkan nilai A-nya. Lalu kita substitusikan ke bagian ini nih. Nah, ini kan 2B sama dengan ini. Posisinya sama, sejajar. Jadi kita gunakan untuk mencari nilai B. 2B sama dengan 2A. 2B sama dengan 2. Kita substitusikan nilai A-nya yang sebelumnya kita dapat di sini. Kita substitusikan 2 dikali 1/2. Hasilnya 2B sama dengan 1, B sama dengan 1/2. Jadi ini pindah ruas jadi bagi. Nah, untuk mencari nilai C-nya di sini kita menggunakan ini sesuai dengan ini. Nah, jadi 3C sama dengan 2B ditambah 14. 3C sama dengan 2 dikali 1/2. 1/2 di sini bukan diambil dari nilai A sebelumnya, tapi diambil dari nilai B yang ini, yang tadi yang barusan didapat, ditambah 14. Lalu 3A-nya masih utuh, masih belum dipindah ruaskan. Lalu saya dijabarkan ya. Jadi 2 dikali 1, 2-nya diturunin penyebutnya, ditambah 14. 3C sama dengan 2 bagi 2, 1, ditambah 14. Lalu 3C sama dengan 15. C sama dengan 15 dibagi 3. Ini pindah ruas jadi bagi. C sama dengan 5. Nah, pada soal kedua ini menentukan nilai dari variabel A, B, C, dan D dari matriks di bawah. Sebelumnya kita kalikan terlebih dulu bagian ini
kita kalikan menjadi 2 dikali A, 2A, 2 dikali 2, 4, 2 dikali 1, 2, 2 dikali D, 2D. Lalu bagian sini kita kalikan kembali, 3 dikali minus 1 min 3, 3 dikali B, 3B, 3 dikali C, 3C, 3 dikali minus 3, minus 9. Nah, sama dengan ini juga dirubah karena ini perkalian, jadi kita rubah nilainya. 3 dikali 5, 15, 3 dikali 7, 21, 3 dikali 4, 12, 3 dikali minus 5, minus 15. Di sini kita akan jumlahkan antara matriks ini dan matriks yang satunya ini. Nah, kita jumlahkan karena penjumlahannya itu plus, jadi kita 2A ditambah minus 3 kita turunin. Jadi ibaratkan ini tuh, ini A, ini B, ini C, ini D, adapun ini juga A, B, C, D. Ini sama kan, jadi 2A ditambah minus 3 dan seterusnya 4 ditambah 3B, sama 2 ditambah 3C di sini, dan 2D ditambah minus 9. Ya, ini tidak mengalami perubahan ya. Jadi untuk mencari nilai A-nya di sini sama halnya yang telah dijabarkan di sini, berarti dari kiri ini ke sini, ke sini, ke sini, A, B, C, D, dan ini juga diibaratkan. Jadi mencari A-nya disamakan. Ini bagian A nih, ini A, ini pun juga A. Jadi mencarinya 2A ditambah minus 3 sama dengan 15. Di bawahnya 2A dikurang 3. Kenapa dikurang 3? Karena saya kalikan plus dengan min, menang min. Jadi 2A dikurang 3 sama dengan 15. Ini turun jadi 15. Ini 2A, min 3-nya kita pindah ruaskan ke sini jadi plus 3. 15 plus 3. Jadi di sini 2A sama dengan 18, A-nya sama dengan 9. 18 dibagi 2 itu 9. Ini pindah ruas jadi bagi. Nah, untuk mencari nilai B-nya seperti halnya yang saya jelaskan tadi, ini B dan ini juga B. Jadi kita masukkan ke dalam sini 4, kita eksekusi. 4 ditambah 3B sama dengan 21. 3B-nya turunkan karena terdapat variabel di sini. 21-nya kita turunkan, 4-nya di sini kita pindah ruaskan menjadi minus 4. 3B-nya kita turunkan sama dengan 21 dikurang 4 itu adalah 17, dan B-nya sama dengan 17 per 3. Tidak bisa disederhanakan lagi, mungkin kalau misalkan disederhanakan akan menjadi desimal. Nah, untuk mencari nilai C-nya sendiri seperti halnya yang tadi juga, ini dengan ini kita eksekusi di sini. 2 ditambah 3C sama dengan 12. 3C kita turunkan karena ini ada variabel, dan 2 di sini kita pindah ruaskan ke sini yang sebelumnya nilainya plus menjadi min karena pindah ruas. Jadi 12 dikurang 2 sama dengan 10. 10 kita turunkan dibagi 3. Pindah ruas jadi bagi. Jadi nilai C di sini ada 10 per 3. Nah, untuk mencari nilai D seperti halnya yang tadi, kita eksekusi yang ini dengan yang ini. 2D ditambah minus 9 sama dengan minus 15. 2D dikurang 9 sama dengan minus 15. 2D kita turunkan yang ini, minus 15 masih tetap nilainya sama, dan minus 9 ini kita pindah ruas menjadi positif, berbalikannya. Nah, kita turunkan minus 15 ditambah 9, kita punya hutang 15 dibayar 9 jadi minus 6. Nah, kita turunkan lagi minus 6 dibagi 2, ini pindah ruas ke sini, 2-nya hilang, D-nya turunkan. 2-nya hilang karena pindah ruas, D-nya turunkan, masih tetap di sini karena kita akan mencari nilai D di sini ya. Jadi minus 6 dibagi 2 hasilnya minus 3. Nah, pada soal ketiga ini sudah diketahui matriks A dan matriks B
Terus dijelaskan bahwa A sama dengan 2B transpose. Maka ditanyakan nilai B-nya itu berapa. Nah, penyelesaiannya di sini kita fokus ke 2B transpose-nya. Nilai dari matriks A ini masih sama, dan yang harus kita rubah di sini ialah 2B transpose-nya ini ya. Nah, di sini kita masukkan nih nilai matriks B-nya yang awal kita masukkan ke sini. Ingat pada soal pertama sudah dijabarkan bahwa transpose itu merupakan baris yang berubah menjadi kolom. Jadi di sini yang awalnya baris ini nih berubah menjadi kolom. Nah, lalu yang baris kedua ini yang saya lingkari ini berubah menjadi kolom kedua. Lalu kita kalikan 2 pada B transpose ini. Nah, kita kalikan 2 dikali 2C yakni 4C. Nah, 2 dikali minus 3B yakni minus 6B, dan seterusnya. 2 dikali 2A 4A, ditambah 2 dikali 1 dapat 2, lalu 2 dikali A 2A, 2 dikali B tambah 7 yakni 2B ditambah 14, dirubah ya. Jadi 2 dikali B ditambah 2 dikali 7, jadi hasilnya ini. Nah, untuk mencari nilai B-nya sendiri diperlukan nilai dari A. Jadi kenapa memerlukan nilai A? Kenapa nggak langsung mencari nilai B? Karena di sini A itu, di A sini pada bagian sini, A itu cuman hanya memiliki satu variabel pada kedua sisi. Jadi di sisi ini tuh tidak ada variabel lain kecuali variabel yang ada di sisi ini. Nah, jadi kita perlukan itu. Jadi kita mencari nilai A agar bisa disubstitusikan ke variabel A untuk mencari nilai B. Nah, ini 4 di sini, ini juga sesuai di sini karena ini dimisalkan, ini A, ini B, ini C, ini D. Begitupun ini A, ini B, ini C, ini D. Nah, mencari nilai A kita eksekusi 4 sama dengan 2A. 4 dibagi 2, ini pindah ruas ke sini. Jadi 4 dibagi 2 hasilnya 2. Jadi nilai A itu diperoleh 2. Nah, kita substitusikan nilai A untuk mencari nilai B di sini. Nah, 2B sama dengan 4A ditambah 2 itu didapatkan dari sisi ini dengan sisi ini. Jadi C sama dengan C. Nah, kita eksekusi di sini. 2B sama dengan 4A ditambah 2, 2B masih utuh, kita turunkan di sini. 2B sama dengan 4 dikali 2, nilai A nya kita substitusikan, kita masukkan ke dalam A sini yang sebelumnya kita dapat, masukkan nilai 2 nya, ditambah 2 sama dengan 2B sama dengan 8 ditambah 2 hasilnya 10. 2B masih utuh di sini. Nah, untuk mencari nilai B nya kita pindah ruaskan menjadi 10 dibagi 2. Ini pindah ruaskan ke sini, nilai 10 nya masih utuh, kita turunkan. Jadi yang diperoleh dari B itu bernilai 5. Jadi pada soal ini ingat peraturannya, ingat syaratnya. Untuk perkalian itu didahulukan baris, lalu dikali dengan kolom. Kolom itu yang ke bawah, kalau baris yang ke samping. Nah, jadi di sini 4 dikali 1, lalu 2 dikali 3, dan seterusnya. 4 dikali 2 di sini, nah di sini, lalu 2 dikali 4. Kemudian selanjutnya 4 dikali 0 ditambah 2 dikali 2. Nah, begitupun seterusnya. Di sini ada baris kedua, kita kalikan dengan semua kolom di sini. Jadi minus 1 dikali 1, minus 1 dikali 1, 1 dikali 3. Ininya jangan lupa dijumlahkan. Kemudian minus 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 4. Kemudian minus 1 dikali 0 dan 1 dikali 2.
Nah, di sini. Begitupun seterusnya 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 dari sini ke semua komponen kolom di sini. Nah, 0 dikali 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 4, lalu 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 2. Nah, kita jumlahkan. Ini 4 dikali 1 ditambah 2 kali 3 hasilnya 10. Lalu 4 dikali 2 8 ditambah 2 dikali 4 8 juga hasilnya 16. Lalu 4 dikali 0 0 ditambah 2 kali 2 itu 4. 0 ditambah 0 ditambah 4 hasilnya 4. Kemudian minus 1 dikali 1 hasilnya minus 1 ditambah 3 hasilnya 2. Ibaratkan punya utang 1 dibayar 2, itu jadi nilainya 2. Kemudian minus 1 dikali 2 itu minus 2 ditambah 1 dikali 4 itu jadi 2. Kemudian ini minus 1 dikali 0 ditambah 1 dikali 2 hasilnya 2. 0 dikali 1 ditambah 0 dikali 3 hasilnya 0. 0 dikali 2 ditambah 0 dikali 4 hasilnya 0. 0 dikali 0 ditambah 0 dikali 2 hasilnya 0. Nah, kemudian kita transposkan matriks BA yang sebelumnya kita eksekusi. Ingat pada soal pertama bahwa transpos itu adalah baris yang berubah menjadi kolom. Jadi di sini baris kita rubah menjadi kolom di sini. Jadi 10 baris pertama yang berisikan 10, 16, 14, 4. Ya, pada baris pertama di sini ada 10, 16, 4. Kita jadikan kolom pertama 10, 16, 4, dan pada baris kedua ini 2, 2, 2 kita jadikan kolom kedua. Kemudian pada baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. Jadi hasil dari BA transpose ini yaitu ini. Jadi pada soal kelima ini identifikasikan jenis matriks berikut. Nah, pada bagian A, matriks A disebut dengan matriks diagonal. Mengapa disebut dengan matriks diagonal? Karena matriks diagonal sendiri merupakan matriks persegi yang semua elemennya 0 kecuali elemen diagonal utamanya. Jadi ini nih. Mengapa disebut matriks diagonal? Karena ini nilainya tidak sama, jadi kita sebut matriks diagonal kecuali ini nilainya sama, di sini minus 1, di sini juga minus 1, di sini juga itu minus 1, disebut dengan matriks satuan. Berhubung ini nilainya berbeda, ini dengan ini berbeda, jadi disebut dengan matriks diagonal. Kemudian bagian B disebut dengan matriks 0. Mengapa disebut dengan matriks 0? Dikarenakan matriks ini memiliki satuan yang elemennya 0. Jadi pada matriks ini berisikan elemen yang bilangannya 0 semua, jadi disebut matriks 0. Kemudian pada bagian C disebut dengan matriks bujur sangkar atau istilah lainnya matriks persegi. Sesuai dengan namanya, matriks satuan ini, matriks satu ini memiliki karakteristik yakni pada jumlah, baris, dan juga kolom yang sama. Jadi di sini ada baris ini 1, 2, 3, barisnya berjumlah 3, kemudian kolomnya juga berjumlah 3, 1, 2, 3. Nah, semuanya juga bernilai sama. Dari barisnya berjumlah 3 dan kolomnya juga berjumlah 3 itu disebut dengan matriks persegi atau matriks bujur sangkar. Kemudian di bagian D di sini disebut dengan matriks satuan. Kebalikannya dari matriks diagonal sendiri. Dari matriks diagonal kan memiliki nilai yang elemen diagonal utamanya tidak sama, jadi si ini tuh tidak tetap ke sini juga, sedangkan ini bernilai sama, minus 4, di sini juga minus 4, jadi disebut dengan matriks satuan dan memiliki arti matriks yang satu ini merupakan matriks persegi yang semua elemennya diagonal utama sama dan elemen lainnya bernilai 0. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.